Jakarta, 1983. Kabut asap kendaraan menyelimuti jalanan ibu kota seperti selimut bisu yang menahan suara-suara protes agar tak sampai ke langit. Di setiap sudut jalan, wajah-wajah presiden tersenyum di spanduk, menjulang lebih tinggi dari rasa takut yang bersemayam di dada rakyatnya. Ibu-ibu berjalan cepat, bapak-bapak menunduk dalam diam, dan anak-anak belajar untuk tidak bertanya terlalu banyak. Di kota ini, suara terlalu mahal untuk dibayar dengan nyawa. Bagas, mahasiswa tingkat akhir jurusan jurnalistik, menatap kosong dari balik jendela bus kota yang berderit pelan di antara kemacetan. Di pangkuannya, tas lusuh berisi buku-buku kuliah dan catatan kecil penuh coretan pertanyaan yang belum sempat dijawab dosennya. Ia lebih banyak mendengar bisik-bisik ketimbang kuliah terbuka. Sejak dua kawannya menghilang, usai menulis tentang tragedi misterius di Solo, ia mulai mencurigai bahwa mata-mata tidak hanya berkeliaran di koridor kampus, tapi juga di balik bayangannya sendiri. Sebuah toko buku tua di bilangan Kuitang menjadi tempat pelariannya setiap sore. Di sana, ia bisa menyentuh lembar-lembar kertas tua, mendengar keluh kesah dari buku-buku terlarang yang hanya dijual jika pembelinya berani menyebut kata sandi. Hari itu, penjaga toko, Pak Darmo, menyelipkan secarik kertas ke dalam buku sejarah yang dibeli Bagas. Kertas itu hanya bertuliskan, "Jangan percaya siapapun. Bahkan cerminmu." Bagas menggenggam kertas itu erat saat ia berjalan pulang menyusuri gang sempit di belakang rumah kosnya. Sepanjang jalan, ia merasa seperti diikuti, walau tak ada langkah selain miliknya. Suara sepeda motor kadang berhenti tiba-tiba saat ia berbelok. Angin berembus membawa bau keringat dan karat. Malam itu, langit tampak gelap seperti tinta yang tumpah dari lubang rahasia negara. Di rumah kos, kamar nomor 3 di lantai 2, Bagas duduk diam di depan meja kecilnya. Ia memutar kaset usang berisi wawancara ilegal dengan seorang mantan tapol. Suara di rekaman itu gemetar, seperti seseorang yang tahu bahwa setiap kata bisa menjadi peluru. "Kami tidak dihukum karena bersalah, tapi karena bicara," ujar suara pria itu, diiringi derik kursi besi dan helaan napas yang berat. Tiba-tiba listrik padam, sunyi merayap masuk, menyesap ruang. Bagas menggenggam senter kecil dan menyorot ke arah jendela. Di luar, hanya kegelapan. Tapi di antara desir angin, terdengar ketukan, 3 kali, pelan, seperti seseorang yang tahu persis bahwa ia akan membuat darahmu membeku. Ketukan itu berasal dari luar jendela lantai 2, padahal tidak ada balkon, tidak ada pohon, tidak ada apapun yang bisa dipijak. Bagas tak berani bergerak, nafasnya tercekat. Ketukan itu tak berulang, tapi meninggalkan gema dingin yang seolah menyusup ke dalam pori-pori. Beberapa menit kemudian, listrik menyala kembali. Lampu kuning di langit-langit berpendar lemah. Ia mendekat ke jendela dengan hati-hati dan menatap keluar. Tidak ada siapa-siapa, namun saat menurunkan pandangannya ke kaca, ia melihatnya, jejak tangan basah, tercetak jelas. Pagi harinya, di papan pengumuman kampus, foto temannya, Arif, ditempel dengan tulisan kecil di bawahnya, "Sedang dalam pencarian keluarga." Tapi Bagas tahu, itu bukan pencarian. Itu penandaan. Arif adalah salah satu dari 2 kawannya yang hilang minggu lalu. Ia menyadari satu hal, kota ini tidak diam karena damai, tapi karena setiap suara yang keluar, sedang menunggu untuk dibungkam. Dan Bagas, ia sudah terlalu jauh melangkah untuk bisa kembali menjadi biasa. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Air membentur genteng seperti ratusan ketukan terburu-buru. Bagas duduk di perpustakaan kampus yang hampir kosong. Di depannya tergeletak catatan kecil yang ia temukan di dalam buku sejarah kemarin. Ia telah menyalin isinya ke dalam buku harian rahasia yang ia sembunyikan di belakang rak foto keluarganya. Tangannya gemetar saat membuka halaman demi halaman. Ia merasa semakin dalam masuk ke liang yang tak punya pintu keluar. Dari balik rak, muncullah Murni, sahabatnya sekaligus aktivis yang vokal dalam berbagai forum diskusi kampus bawah tanah. Ia berjalan pelan dengan wajah serius, membawa satu kantong plastik berisi kaset rekaman dan sebuah catatan berisi daftar nama. "Malam ini, kita tidak sedang membaca masa lalu. Kita sedang menyaksikannya hidup kembali," katanya lirih, meletakkan benda-benda itu di meja. Bagas memutar salah satu kaset di tape kecil pinjaman dari fakultas. Suara dalam rekaman itu membuat tengkuknya meremang. Rintihan, teriakan tertahan, dentuman benda tumpul menghantam daging. "Namaku Darto. Aku guru SD, dituduh simpatisan kiri karena ikut mogok kerja.
Lalu hening, hanya suara rantai diseret dan jeritan minta tolong yang kemudian menghilang dalam gelombang statis. Murni menatap Bagas tajam. Ini semua dari Pulau Buru. Tapi ada juga yang lebih dekat. Mereka menyekap orang di bawah tanah, di gedung-gedung pemerintah yang tak pernah kita curigai. Bagas terdiam. Di luar, petir menyambar seperti cambuk ilahi. Ia tak tahu mana yang lebih mengerikan, penderitaan dalam rekaman, atau kenyataan bahwa semua itu masih terjadi. Ia melihat daftar nama yang dibawa Murni. 11 nama, semua dikenal di lingkaran aktivis kampus. Beberapa sudah hilang, sisanya, seperti dirinya dan Murni, belum disentuh. Tapi tanda-tandanya mulai tampak. Saat mereka hendak meninggalkan perpustakaan, seorang satpam menyapa mereka. Sudah malam, jangan terlalu lama di sini. Banyak orang, disangka, macam-macam hanya karena terlalu sering baca buku. Ucapannya datar, tapi matanya menyiratkan peringatan. Setelah mereka pergi, Bagas yakin pria itu mencatat sesuatu di bukunya. Langkah mereka semakin cepat, seiring bayang-bayang pohon yang bergoyang aneh diterpa lampu jalan. Di kosan Murni yang tersembunyi di gang kecil daerah Salemba, mereka mendengarkan sisa rekaman. Salah satu suara menyebut sebuah nama yang membuat Bagas tercekat. Bagas, mahasiswa, dicurigai menyimpan data mahasiswa hilang. Segera dipantau. Suara itu dingin, tanpa emosi, seolah hanya membacakan laporan harian. Murni langsung berdiri, wajahnya pucat. Mereka sudah tahu, kita harus pergi sebelum pagi. Mereka berkemas dalam senyap. Bagas hanya membawa catatan, kaset, dan kamera analog kecil. Murni menyimpan daftar nama dan uang tunai secukupnya. Mereka memutuskan pergi ke Yogyakarta, tempat seorang mantan wartawan eksil, Pak Darwan, bersembunyi. Konon, pria itu kehilangan lidah karena menulis artikel tentang pembantaian misterius di tahun-tahun awal Orde Baru. Kereta terakhir hampir berangkat saat mereka tiba di stasiun Senen. Nafas mereka memburu, tas digendong erat, kepala tertunduk, menghindari tatapan siapapun. Di dalam gerbong ekonomi yang suram, mereka duduk berdampingan, tapi tak berkata sepatah pun. Malam merayap, dan rasa curiga menempel di punggung mereka seperti bayangan yang tak pernah tidur. Di perbatasan Purwokerto, kereta berhenti lebih lama dari biasa. Lampu mendadak padam. Beberapa petugas masuk gerbong, memeriksa satu persatu penumpang dengan senter. Salah satu dari mereka berhenti di dekat bangku Bagas. Matanya menatap lama ke wajahnya. Tapi setelah beberapa detik, pria itu pergi tanpa berkata apa-apa. Bagas baru sadar, ia sedang menggenggam tangan Murni begitu kuat hingga jemarinya basah oleh keringat. Sesampainya di Yogyakarta, mereka tidak langsung ke tempat tujuan. Mereka menginap di losmen kecil dekat Malioboro, menyamar sebagai pelancong. Tapi saat membuka pintu kamar, mereka mendapati sesuatu yang membuat jantung mereka berhenti sejenak, selembar kertas tergantung di paku dinding, bertuliskan tangan. Kasar, berhenti mencari, atau ikut menghilang. Bagas menatap Murni. Mereka tak perlu berdiskusi. Mereka tahu, suara-suara dalam rekaman itu bukan hanya peringatan dari masa lalu. Mereka adalah gema yang kini sedang memburu mereka. Dan setiap langkah maju, adalah langkah yang semakin dekat pada kegelapan yang tak punya arah pulang. Pagi di Yogyakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena ancaman yang menggantung di kepala Bagas dan Murni. Kertas berisi peringatan yang mereka temukan malam sebelumnya masih tergantung di dinding kamar, goyang oleh hembusan angin dari jendela. Mereka tidak menyentuhnya, seolah menyentuhnya bisa mengaktifkan jebakan tak terlihat yang sudah disiapkan sejak lama. Setelah memastikan tak ada yang mengikuti, mereka meninggalkan losmen dan berjalan kaki menyusuri gang kecil yang mengarah ke belakang Pasar Beringharjo. Di sanalah, kata Murni, Pak Darwan biasa muncul setiap minggu pagi, menjual buku-buku bekas tanpa nama. Pria itu mengenakan topi jerami dan selalu membawa keranjang rotan. Mereka mencarinya selama 1 jam, hingga akhirnya menemukannya duduk bersila di bawah pohon trembesi, dikelilingi buku tua dan koran dari dekade lalu. Pak Darwan, tanya Bagas setengah berbisik. Pria tua itu mendongak perlahan, matanya tajam, bibirnya diam seperti enggan mempercayai siapapun. Ia menggerakkan tangannya, memberi isyarat agar mereka duduk. Lalu, dengan gerakan cepat, ia menuliskan sesuatu di kertas sobekan, ikuti saya. Jangan bicara. Mereka menyusuri lorong pasar hingga mencapai gudang tua dengan pintu kayu lapuk. Di dalam,
Aroma kertas lembab dan debu menyambut mereka seperti pelukan masa lalu. Pak Darwan menyalakan lampu minyak kecil, lalu membuka lemari besi yang tersembunyi di balik tumpukan karung goni. Dari dalamnya, ia mengeluarkan puluhan dokumen, kliping koran yang telah disensor, surat pengakuan dari eks-tahanan, hingga foto-foto buram eksekusi tanpa pengadilan. Ini yang mereka takutkan, katanya perlahan, suaranya serak karena pita suara yang rusak. Kebenaran tak bisa dibunuh, tapi bisa dikubur sangat dalam. Dan kalian sedang menggali tanah itu. Ia menunjuk foto seorang pria muda yang digiring oleh tentara. Itu adik saya, hilang di tahun 68. Sampai sekarang tak ada yang mau mengakui dia pernah ada. Murni membaca dokumen itu satu persatu, matanya membasah. Ia menemukan nama-nama yang dikenalnya. Beberapa adalah aktivis senior yang dulu menghilang begitu saja setelah diskusi malam. Mereka diseret dari rumah, dari warung kopi, bahkan dari masjid, ujar Pak Darwan lirih. Dan tak pernah kembali. Sementara itu, Bagas membuka sebuah map berisi catatan interogasi dari sebuah kantor intelijen rahasia. Di sana tertulis laporan-laporan yang memantau kampus mereka, termasuk nama Bagas dan Murni. Bahkan ada rencana untuk menculik mereka di terminal Yogyakarta malam ini. Bagas merinding. Mereka tahu kita ke sini, bisiknya. Pak Darwan menarik nafas panjang. Sudah saatnya kalian pergi. Tapi sebelum itu, ambil ini. Ia memberikan gulungan negatif film dari kamera tua. Di dalamnya ada bukti eksekusi tanpa proses hukum di sebuah barak rahasia dekat Klaten. Kalau kalian bisa menyebarkannya ke media luar negeri, dunia akan tahu. Tapi risiko nyawa kalian jauh lebih besar dari sebelumnya. Keluar dari pasar, mereka membungkus film negatif itu di dalam lapisan plastik lalu menyelipkannya ke dalam sepatu. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi ikut merespons ketakutan mereka. Di sudut jalan, seorang pria dengan radio kecil terlihat memandang mereka dari kejauhan. Pria itu berpura-pura sibuk, tapi tatapannya menempel seperti bekas luka. Malamnya, mereka bersembunyi di dalam masjid tua yang telah lama tak dipakai. Tempat itu sunyi, hanya dihuni kelelawar dan tikus. Di dalam ruang kecil di bawah tangga, mereka mencoba menyusun rencana. Besok mereka harus mencari wartawan asing yang dikenal aktif menyuarakan pelanggaran HAM di Asia Tenggara. Tapi waktu mereka sempit, dan malam semakin dekat dengan fajar penangkapan. Di tengah bisu malam, suara derit pintu masjid terdengar pelan. Langkah berat mendekat. Bagas dan Murni saling menatap, menyadari satu hal, permainan sudah berubah. Mereka bukan lagi pembaca sejarah. Mereka kini menjadi halaman yang sedang ditulis dengan tinta darah. Langkah itu semakin dekat. Bagas menahan napas, tubuhnya membeku dalam gelap ruang bawah tangga. Murni menempel di dinding, tangannya menggenggam obeng karatan yang ia temukan di pojok ruangan. Detik demi detik berlalu seperti racun yang merambat lambat, menyiksa setiap urat saraf mereka. Suara langkah itu berhenti di ambang pintu, lalu diam. Hening yang mencekik menggantung di udara. Tiba-tiba, suara derit itu menjauh. Langkah kaki menjauh, semakin pelan, hingga akhirnya menghilang di telan malam. Bagas menghela napas pelan, tapi mereka tahu, bahaya belum pergi. Murni menatapnya dengan pandangan yang bicara lebih banyak dari 1000 kata, kita harus segera keluar dari kota ini, atau tamat. Pagi menjelang tanpa suara burung. Langit mendung, seperti tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Mereka menyelinap keluar dari masjid dan menuju ke daerah kota baru, tempat seorang wartawan lepas asal Australia, Jake Morrison, konon sedang menyusun laporan untuk LSM Internasional. Bagas mendapat petunjuk tentang Jake dari catatan lama milik Pak Darwan. Di rumah kos yang disebutkan, mereka bertemu dengan pemiliknya, wanita tua bernama Bu Rini yang menyapa dengan wajah waspada. Ketika mendengar nama Jake, wajahnya berubah murung. Dia ditangkap 2 hari lalu. Ada 4 orang berbadan besar datang malam-malam, membawa koper dan keluar dengan darah di baju mereka. Suaranya gemetar, matanya menatap jalan sepi di depan rumah. Bagas merasa seolah seseorang menyiram tubuhnya dengan air es. Satu-satunya orang yang bisa membantu menyebarkan rekaman dan film negatif itu kini sudah hilang. Tapi sebelum mereka sempat pergi, Bu Rini menyelipkan secarik kertas ke tangan Murni. Kalau kalian teman Jake, pergi ke tempat ini. Dia bilang akan selalu sediakan pintu keluar untuk orang yang dikejar kegelapan. Mereka menuju alamat yang tertulis di kertas, sebuah rumah tua di lereng perbukitan Kaliurang. Jalanan berliku dan sunyi,
dihiasi pepohonan pinus yang seolah menjadi pagar alam dari dunia luar. Rumah itu terlihat seperti bangunan tua peninggalan Belanda, sunyi, terisolasi. Di depan pintu, terpasang papan kecil bertuliskan, hanya yang kehilangan masa depan yang berani melihat ke belakang. Seorang pria separuh baya membuka pintu. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Wisnu, sahabat lama Jake. Wajahnya keras, tubuhnya kaku seperti mantan tentara. Tapi matanya menyimpan luka yang tak selesai. Di ruang tamunya, tergantung foto hitam putih korban penghilangan paksa, adik perempuannya, katanya, dibungkam hanya karena menulis puisi tentang harapan. Bagas menyerahkan gulungan film itu. Wisnu menatapnya lama, lalu berkata, ini bisa menjatuhkan lebih dari satu jenderal. Tapi kalian harus pergi. Jakarta sudah tahu kalian di sini. Ia menghubungi seseorang lewat radio tua, bicara dengan kode yang terdengar seperti bahasa dari dunia lain. Malam ini, kalian akan diselundupkan keluar lewat jalur lama bekas penyintas 1965. Saat malam menelan langit, mobil tua jenis Jeep Willys datang tanpa suara. Supirnya, pria berjanggut putih dengan bekas luka di pipinya, hanya mengangguk pada mereka. Tanpa bicara, mereka masuk ke dalam. Jalan yang mereka lewati tak pernah tercatat di peta. Melewati hutan, jembatan rusak, hingga gua-gua kecil di perut bumi. Semua senyap, hanya suara mesin dan detak jantung yang terdengar. Di dalam gua terakhir, mereka bertemu 6 orang lain. Aktivis, mantan wartawan, hingga seorang mantan pendeta yang dulu membela buruh tani. Mereka semua hilang dari berita, tapi ternyata tak pernah benar-benar mati. Murni menggenggam tangan Bagas. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian dalam ketakutan ini. Ada perlawanan yang sunyi, namun tetap hidup. Sebelum berpisah, Pak Wisnu memberikan kamera baru, identitas palsu, dan peta rute ke perbatasan. Jangan pulang sampai dunia tahu. Kalimat itu membekas di benak Bagas. Di balik gelap lorong-lorong sejarah yang mereka lewati, satu cahaya kecil tetap menyala. Harapan. Langit malam masih menggantung pekat ketika jeep tua itu berhenti di tengah hutan jati, sekitar 2 km dari perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Suara jangkrik mendominasi suasana, bersaing dengan desir angin yang membawa aroma tanah lembab dan kayu lapuk. Pria berjanggut yang mengantar mereka tak berkata sepatah kata pun sejak berangkat. Kini, ia hanya menatap lurus ke depan dan menunjuk jalan setapak menuju timur. Murni menggenggam erat kamera dan peta yang diberikan Pak Wisnu. Di dalam tas kecilnya, terselip identitas palsu dan beberapa lembar uang tua. Bagas, dengan langkah cepat dan mata waspada, memastikan tak ada yang membuntuti mereka. Setiap bayangan pohon tampak seperti mata-mata. Ketakutan telah menjadi teman yang setia, mengikuti mereka bahkan saat mereka merasa sedang aman. Perjalanan malam mereka hanya diterangi cahaya bulan yang terpecah oleh ranting. Di tengah hutan itu, mereka tak bisa menggunakan lampu senter. Bahkan bisikan pun terasa terlalu keras. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak hingga mencapai sebuah pemukiman kecil di tepi Sungai Bengawan Solo, di mana suara kehidupan kembali terdengar meski samar, radio yang berderak, anjing menggonggong, dan suara bambu beradu ditiup angin. Di pemukiman itulah mereka bertemu dengan sosok perempuan tua bernama Mbok Sum, yang sudah menunggu di gubuk bambu beralaskan tanah liat. Perempuan itu tampak renta, namun matanya tajam. "Kalian dari Yogyakarta?" Tanyanya tanpa basa-basi. Bagas mengangguk, dan Bosum segera mengajak mereka masuk, menyibak tikar dan menunjukkan tangga kecil menuju ruang bawah tanah. Di bawah gubuk itu, ada ruangan sempit dengan dinding dari batu bata mentah. Terdapat peta-peta besar tergantung di dinding dan radio gelombang pendek yang terus mengeluarkan bunyi statis. Disinilah, menurut Bosum, banyak pelarian sebelumnya disembunyikan sebelum akhirnya dikirim ke Surabaya atau Bali, lalu menghilang melalui jalur laut. Tapi tak semua berhasil. Ada yang kembali, dalam kantong mayat, bisiknya lirih. Malam itu mereka tidur di ruangan gelap itu, bergantian berjaga. Saat fajar mulai merangkak, Bosum memberikan kabar buruk. 2 hari lalu, satu perahu tenggelam. Ada pengkhianat di jaringan, 1 dari 50 yang selamat. Murni merasa dunia yang tadinya rapuh kini mulai retak. Mereka tak punya pilihan selain tetap bergerak. Diam berarti mati. Perjalanan menuju pelabuhan rahasia di daerah Gresik membutuhkan 2 hari. Mereka menyamar sebagai pedagang keliling, menggunakan keranjang sayur dan pakaian petani. Di tiap pos pemeriksaan,
detak jantung mereka berpacu dengan waktu. Bagas beberapa kali melihat foto dirinya di koran lokal, buron dengan tuduhan, merencanakan makar dan menyebar hoaks. Di Gresik, mereka bertemu dengan seorang nelayan muda bernama Jali. Pemuda ini telah kehilangan ayahnya saat penggerebekan tahun 1982. Sejak itu, ia berjanji akan menolong siapapun yang melawan tirani. Ayahku tak salah, dia cuma guru, tapi sekali kau dicap, tak ada kata pulih. Katanya sambil menunjuk tato kecil di lengannya, gambar burung dengan rantai. Putus. Perahu kayu kecil itu berlayar malam-malam, menyusuri jalur nelayan menuju Pulau Bawean. Di sana, kata Jali, ada seseorang yang bisa membawa mereka ke luar negeri. Laut malam begitu sunyi, ombak kecil membelai lambung perahu, sementara Bagas duduk menatap bintang, berpikir apakah ayahnya dulu juga pernah melalui jalur yang sama sebelum menghilang tanpa jejak. Namun, belum sampai setengah perjalanan, sorotan lampu dari kapal patroli mengoyak gelap malam. Turun, sembunyi di bawah terpal, perintah Jali. Bagas dan Murni menyusup ke balik jaring ikan, menahan napas saat kapal besar mendekat, menyinari permukaan laut dengan cahaya putih menyilaukan. Suara megafon menyuruh mereka berhenti, tapi Jali malah memacu mesin kecil perahunya. Terdengar letusan, satu peluru menghantam sisi perahu. Air mulai merembes masuk. Murni menahan teriakannya, sementara Bagas meraih pelampung kecil. Mereka tahu, jika perahu tenggelam dan mereka tertangkap, semua yang telah mereka perjuangkan akan lenyap, dan nama-nama dalam dokumen Pak Darwan akan tetap dikubur dalam senyap. Air laut menamparkan wajah Bagas saat ia terjatuh ke dalam gelombang. Perahu mereka telah dihantam peluru kedua, terbelah seperti kayu lapuk. Suara Murni tenggelam di antara riuh ombak dan teriakan Jali yang mencoba mempertahankan kendali. Dalam kekacauan itu, hanya satu yang Bagas tahu, ia harus berenang, menjauh sejauh mungkin dari cahaya kapal patroli yang menyisir permukaan. Dalam gelapnya laut, Bagas sempat kehilangan arah. Tangannya mencari-cari Murni, tapi yang ia temukan hanyalah serpihan papan dan jaring basah. Nafasnya sesak, tenggorokannya dipenuhi air asin. Tapi sebelum semuanya menjadi gelap, tangan kokoh menariknya dari bawah permukaan. Samar, ia melihat wajah asing, lelaki berjanggut lebat dengan kacamata renang, yang menariknya ke atas rakit kecil. Murni sudah lebih dulu naik. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil, tapi ia hidup. Pria penyelamat itu memperkenalkan diri sebagai Rizal, mantan awak kapal dagang yang kini membantu pelarian politik ke luar negeri. Kami punya sistem, katanya. Kapal kami bersandar tiap malam ketiga di balik karang Bawean. Malam ini kalian beruntung. Kapal besar itu tampak seperti kapal kargo biasa dari kejauhan, namun dalamnya telah dimodifikasi. Dinding-dindingnya penuh panel tersembunyi, ruang-ruang rahasia untuk menyembunyikan dokumen, dan bahkan laboratorium kecil untuk mengolah mikrofilm. Disinilah Rizal menunjukkan sesuatu yang membuat Murni dan Bagas nyaris tak percaya, arsip yang berhasil diselamatkan dari Jakarta, hasil kerja Jake sebelum ia ditangkap. Jake berhasil mengirimkan sebagian besar data lewat radio gelombang pendek. Kami menangkapnya di stasiun relay Hong Kong, ujar Rizal sambil memperlihatkan lembaran cetak dengan daftar nama, lokasi penghilangan, dan kesaksian korban yang selamat. Di salah satu halaman, tertera nama Pak Darwan, ayah Bagas, dengan status, ditahan, lokasi tidak diketahui. Bagas gemetar, selama ini ia mengira ayahnya telah lama mati, dikubur di lubang tanpa nisan seperti ratusan lainnya. Tapi fakta bahwa ayahnya sempat hidup, ditahan, dan mungkin masih di suatu tempat, menggetarkan hatinya. Ia menatap peta besar di dinding, tanda-tanda merah menunjukkan lokasi-lokasi hitam di Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua. Jejak kekuasaan yang merambah ke seluruh penjuru negeri. Jika kalian bisa mencapai Darwin, kami punya koneksi di Australia yang bersedia menyuarakan ini, ucap Rizal. Tapi kalian harus memilih, kabur sekarang, atau kembali dan menyebarkan langsung kebenaran ini di tengah rakyat sendiri. Kalimat itu membelah sunyi seperti petir. Keduanya saling berpandangan. Ada kemarahan yang belum tuntas, dan ada cinta tanah air yang terlalu dalam untuk diabaikan. Malam itu mereka berdiskusi panjang di atas dek kapal, dengan bintang-bintang sebagai saksi. Bagas merasa bahwa perjuangan mereka belum selesai. Dunia mungkin bisa tahu, tapi rakyat di negeri sendiri harus jadi saksi pertama. Murni, meski ragu, menyadari bahwa luka tidak bisa sembuh jika terus dibalut dalam pelarian. Mereka harus kembali.
Harus bertaruh nyawa demi suara-suara yang tak terdengar. Rizal mengangguk pelan ketika mendengar keputusan mereka. Berarti kalian bukan pelarian, kalian perlawanan. Ia menyerahkan kamera khusus dengan lensa tersembunyi, mikrofilm cadangan, dan jalur kembali ke Jawa lewat jalur nelayan di Madura. Jika kalian tertangkap, pastikan ada satu orang yang tetap hidup. Esoknya, kapal besar itu berlayar ke utara, membawa dokumen menuju pengadilan internasional. Sementara Bagas dan Murni menaiki perahu kecil kembali ke arah negeri yang menolak kebenaran. Di dalam hati mereka, kini tak hanya tersimpan ketakutan, tapi juga tekad yang membara. Mereka tahu, bayang-bayang kekuasaan tak bisa diusir hanya dengan lari. Ia harus dihadapi, meski dengan darah sendiri. Di balik ombak dan cahaya fajar yang mulai muncul, sebuah babak baru telah menunggu. Dan kali ini, mereka akan datang bukan sebagai korban, tetapi sebagai pembawa cahaya dari kegelapan panjang. Langit mendung menyambut kedatangan Bagas dan Murni di pesisir utara Madura. Perahu mereka nyaris terbalik diterpa gelombang, tapi nelayan tua bernama Pak Sarmin telah menunggu di balik semak pandan, siap menyelamatkan dua anak muda yang membawa lebih dari sekadar tubuh lelah. Mereka membawa kebenaran yang terlalu lama dikubur. Pak Sarmin mengantar mereka ke sebuah rumah panggung tersembunyi di balik ladang tembakau. Di dalam, mereka bertemu dengan seorang mantan wartawan yang kini dikenal hanya dengan nama samaran Gareng. Pria tua itu telah dibungkam sejak tahun 1978 karena tulisannya tentang pembantaian di Sumatera. Kini, ia mengelola jaringan kecil penyebar informasi diam-diam ke sejumlah kota besar. Gareng membaca data dari mikrofilm yang dibawa Bagas dengan mata membelalak. Ia tak percaya daftar yang ia lihat, nama-nama jenderal, menteri, hingga pengusaha besar terlibat langsung dalam skema penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan atas nama stabilitas. Ini bisa mengguncang akar negeri, bisiknya lirih. Dengan jaringan radio bawah tanah, Gareng dan rekan-rekannya mulai menyebarkan potongan-potongan informasi melalui siaran pendek. Di Yogyakarta, Jakarta, bahkan ke Bandung, suara-suara kebenaran mulai terdengar seperti bisikan hantu. Orang-orang mulai bertanya, mulai curiga, mulai membuka mata. Namun, seperti yang sudah diduga, respons dari penguasa tak butuh waktu lama. Militer turun tangan, rumah-rumah digeledah, pemuda-pemuda dicinduk, dan para penyiar bawah tanah dibungkam satu persatu. Di satu malam yang pengap, Gareng ditembak mati di depan radionya. Bagas dan Murni yang kala itu sedang dalam perjalanan ke Surabaya, selamat karena terlambat beberapa menit dari jadwal semula. Keselamatan kini hanya soal kebetulan. Namun, mereka tak berhenti. Lewat selebaran, grafiti di tembok kota, dan rekaman yang diselipkan dalam kaset-kaset musik, nama-nama korban kembali hidup. Mereka bukan lagi angka dalam laporan gelap, melainkan wajah-wajah yang dikenal oleh rakyat biasa. Anak tetangga, guru SMP, kawan seangkatan, ayah dari teman kerja. Sebuah siaran radio bajakan dari Malang menyebutkan nama Pak Darwan secara jelas, ditahan di pos rahasia Merapi, terakhir terlihat tahun 1983. Itu memicu reaksi berantai. Mantan-mantan tahanan yang masih hidup mulai bicara. Media luar negeri mulai meliput. Rezim mulai tertekan. Tapi tekanan itu, seperti ular yang terpojok, berubah menjadi ancaman nyata. Di sebuah sore mendung di Solo, Bagas dan Murni dikepung di sebuah rumah kos. Kecil, suara sepatu tentara menghentak, senapan diarahkan. Namun, sebelum rumah digedor, sebuah mobil sedan tua menerobos pagar. Di dalamnya, Rizal muncul kembali, membawa mereka kabur di detik terakhir. Mobil itu melaju gila, meninggalkan jejak asap dan suara peluru yang bersiul di udara. Mereka bersembunyi selama berminggu-minggu, berpindah dari satu kota ke kota lain, sementara berita tentang gerakan bawah tanah yang menyebar fitnah terhadap negara terus dikampanyekan oleh media milik rezim. Tapi api sudah terlanjur menyala. Mahasiswa mulai turun ke jalan, buruh mulai berani bersuara, dan rakyat mulai menyadari bahwa diam bukan lagi pilihan. Tahun berganti, rezim perlahan melemah. Pada suatu siang yang hening, Bagas berdiri di depan lubang bekas kam tahanan di kaki Gunung Merapi. Di sana, ia menemukan papan kayu lapuk bertuliskan inisial ayahnya. Tidak ada jasad, tapi ada kebenaran, dan di dalam dirinya, ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Murni mendekat, menggenggam tangannya. Kita telah kalah dalam banyak hal, katanya lirih.
Tapi kita menang dalam hal yang paling penting, membuat mereka takut pada kebenaran. Di langit, awan mulai terpecah. Sinar matahari menembus celah-celah, jatuh di atas tanah yang dulu menyimpan luka. Kini, tanah itu menjadi saksi bahwa meskipun kebenaran bisa ditindas, ia tak pernah bisa dimatikan sepenuhnya.